Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Syahri Ramadan, NIM 1240 30 31 09 0035. Baik, di sini saya akan membacakan hadis Sahih Muslim, yang mana nanti saya akan menjelaskan dikit. Langsung saja saya akan membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi alaihi qala hadatsani Harmalatu bin Yahya anba'ana Ibnu Wahhab qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab an Abi Salamah ibni Abdurrahman an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Shahihul Muslim. Di sini saya akan mengartikan, kemudian membahas 3 inti dari hadis tersebut. Artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau lebih baik diam. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Nah, ini hadis ini panduan yang sangat bagus dari Nabi Muhammad SAW, yang mana hadis ini membuktikan bahwa iman itu asli, bukan hanya di mulut saja gitu. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, menjaga mulut ya. Sebelum kita berbicara, lebih baik kita berpikir terlebih dahulu gitu ya. Jadi harus ngomong yang baik-baik atau lebih baik ya. Intinya gini, mulut itu seperti pedang. Kalau tidak dipakai untuk kebaikan, seperti memberikan nasihat, terus juga mengucapkan zikir dan lain-lain. Nah, kenapa mulut itu seperti pedang? Karena setiap ucapan itu ya dicatat oleh malaikat. Daripada kita terlanjur gosip, terus juga memfitnah orang, yang mending ditahanlah, lebih baik diam gitu. Karena diam itu emas lah, kunci ketenangan hati lah. Terus yang kedua, sayangi tetanggamu. Jadi berbuat baik pada lingkungan terdekat gitu, saudara dan lain-lain. Intinya tetangga itu adalah keluarga terdekat ya, dari sekitar rumah. Nah, kamu misalnya punya tetangga di rumah, tidak bisa dibilang beriman sempurna kalau kamunya tuh cuek, pelit, atau bahkan suka bikin kesel ke tetangga. Jangan. Contoh memuliakan tetangga itu tidak mengganggu dengan suara keras. Misal yang suka karaoke, jangan keras-keras, karena kan mengganggu tetangganya yang sedang tidur atau sedang mengaji dan lain-lain gitu. Itu yang pertama, contoh memuliakannya. Bisa juga berbagi makanan, terus juga menjenguk saat tetangga sakit. Itu termasuk ya memuliakan tetangga. Nah, yang ketiga, inti dari hadis tersebut menyambut tamu dengan penuh kasih sayang, dengan rasa hormat gitu ya. Ini juga salah satu kemuliaan sih sebenarnya. Intinya jadi tuan rumah itu
harus baik. Memuliakan tamu, kan memuliakan tamu itu adalah tanda kedermawanan ya, sebagai akhlak mulia, dan bahkan bisa menjadi sebab datangnya rezeki gitu. Nah, kita ambil contoh lagi deh. Memuliakannya itu menyambut dengan senyum, terus juga menawarkan makanan, minuman kalau ada gitu. Kalau tidak ada ya minum air putih juga bisa, sedikit nggak apa-apa. Intinya kepada tamu itu harus membuat nyaman, jangan sampai kayak aduh, saya bertamu di rumah ini nih kurang banget ya gitu, nggak ada sopan santunnya gitu. Jadi harus ya lebih baik lagi gitu. Nah, selanjutnya saya sedikit menambahkan ya perihal hadis yang saya sudah jelaskan tadi. Saya akan menjelaskan juga dari sanad ya, rantai perawi. Yang pertama itu ketelitian sejarah. Sanad ini kan menunjukkan bahwa telitinya para ulama hadis ya. Mereka tidak hanya mencatat isi sabda Nabi, yaitu matan ya, tetapi juga mencatat siapa yang mendengar dari siapa. Dari Imam Muslim hingga kembali ke sahabat. Yang pertama kali mendengar langsung dan Nabi yaitu Abu Hurairah. Nah, yang kedua, kualitas hadis sahih itu, karena rantai perawi ini sangat kuat. Semua perawi dikenal jujur, adil, kuat hafalannya, dan bertemu langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Maka hadis ini dikategorikan sebagai Sahih Muslim, karena hadis sahih yang dikumpulkan oleh Imam Muslim yang merupakan bukti merupakan bukti ajaran Nabi Muhammad lah ya, ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ketiga itu jalur ilmunya. Rantai ini adalah jalur transmisi ilmu. Jika salah satu perawi diragukan kejujurannya atau hafalannya itu lemah ya, maka kualitas hadis tersebut bisa turun ya, menjadi menjadi hasan, dhaif atau palsu gitu. Tapi dalam kasus ini rantainya sangat kuat, jadi menjadi Sahih Muslim itu. Nah, itu saja dari saya, Farhan Syahri Ramadan. Semoga apa yang saya telah jelaskan bermanfaat bagi kita semua dan bermakna dalam hidup kita. Semoga semuanya mendengar sampai akhir. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.